nomor Abdi MNS 14 10 19 88 14 10 19 88. Oke, apa yang saya mau usul di sini adalah nilai ini. Saya tinggal kertas sebab saya mau ambil saya punya poin, Pak, dari dulu. Oke, seperti yang kita tahu, kita belajar daripada MSCP yang sudah 33 tahun menjadi pioneer untuk CMO atau yang pemungut royalti di negara. Jadi walaupun MSCP ada buat silap sama sahabat Sarawak, tapi tidak dinafikan secara cara mereka mengawal konflik di kalangan ahli-ahli orang. Diorang ini banyak konflik, bukan tidak konflik. Dia tiap tahun memang ada konflik. Kalau tidak konflik dia tidak akan jadi begitu. Dia akan jadi begini. Begitu sama begini lah. Oke. Salah satu rahasia diorang di sana, rahasianya adalah sistem nilai undi diorang. Kamu paham juga kan nilai undi yang macam kita sekarang dia angkat-angkat saja. Tapi saya usulkan MSCP mengambil kira jumlah royalti yang ahli terima setiap tahun. Contoh dia orang 1.000 satu undi. RM 1.000 satu undi. Paham tak? Maksudnya itu 1.000 itu royalti orang kan? Royalti yang dia dapat tahun itu. Contohnya kalau macam kau 30.000 satu tahun, maksudnya ada berapa undi itu? 30 60 Pak. Oke, contoh macam si bangkai dia 10.000 lah royalti dia dalam satu tahun. Jadi tahun depan dia layak dalam 10 undi begitu. Dia nilainya satu undi 1.000 lah kalau bisa. Maksudnya begini ya, yang saya paham kan, sekiranya tahun ini ahli kita dapatlah beberapa jumlah royalti lah, contohlah 1.000 lah kamu dapat di tahun. Besok tahun hadapan dia sekiranya ada AGM ataupun EGM, undian kamu adalah 10, nilainya 10. Itu yang dilakukan ya di sana di MSCP, betul. Oke. Betul ini. Begitulah. Kamu paham ya kan? So bukan begini ya. Bukan saya usulkan begini bukan pasal saya punya royalti banyak. Tidak banyak, tapi banyak juga. tidak. Sebab dia begini. Dia begini. Saya mau begini supaya saya galakkan supaya semua kita berkarya. Maksudnya karya-karya yang mendapat jumlah royalti yang besar itu kira macam yang the best lah kan, begitu. Saya mau kita semua begitu. Ada nilai kita punya undian. Kalau sekarang angkat saja lah kan, lebih kurang begitulah. Tapi saya usulkan yang kalau boleh. Jadi dengan ini saya mencanangkan perkara 45 ditambah klausa 45 dalam kurungan E for every subsequent royalty amount RM 100. RM 100 orang putih tadi. 100 member are entitled an additional of 1 vote limited for 10,000 only. Itu. Macam mana tadi coba? Untuk 100. 100. Siapa yang terima 100 ringgit? 100 ringgit untuk satu undi. Oke, maksudnya alih-alih siapa yang terima royalti dia tahun ini 100 ringgit, nilai undi dia adalah 1. Ya betul. Dan dia limit sampai 10.000. Limitnya sampai 10.000. Jadi kalau 10.000 masih 1 lah aku cadangkan. 10.000 itu. 10 lah. Oke. 10 lah gitu. Paham Ali? Paham? Maksudnya untuk 100 ringgit royalti yang kamu terima tahun ini, tahun depan kalau kamu pernah undi, nilai undian kamu 1. Tapi mustahil juga dalam dia dapat 100 mustahil lah 1 kan, mustahil lah 100 kan, mungkin 100.000 kita tak tahu lah. Itu cadangan lah, lagi cadangan lagi. Yang murah putih itu yang mahal tadi. Oke. Sedangkan saya ujung-ujung ini sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ben Simon, terima kasih. Oke, ada semua paham yang diusulkan? Tuan pengarah boleh tolong. Oke. Yang pertama saya ucap tanya kepada Mr. Sakurata Masalu
rupa-rupanya dia baca ini gitu. Emares punya perlembagaan, walaupun dia baca dan dia nampak keadaan itu. Saya ingin pasal sistem undi ini saya ingin berfungsi kepada tuan-tuan. Saya ahli MBCP tahun 93 lagi. So masalah di orang di sana apabila AGM bergaduh, kadang-kadang selalunya AGM itu kan terpaksa ditunda, sambung lagi bulan depan. Agenda belum habis karena konflik di dalam dewan itu. Jadi masa itu kadang-kadang sampai malam. Jadi untuk membuat isu dan undi pun jadi sukati kawan. Jadi apa yang diorang buat ialah diorang pakai sistem kira undi. Siapa yang banyak dapat royalti tahun ini, maka itulah nilai undinya untuk tahun depan. Jadi akhirnya hanya ahli-ahli yang ada market value, maksudnya lagu-lagu dia yang laku di pasaran. Ahli-ahli ini saja yang memiliki undi yang besar. Itu diorang bicara. Sebab diorang bilang kalau lagu itu ada value di market, maksudnya orang itu dia cipta lagu itu dia memahami keadaan pasaran. Jadi apabila dia memahami keadaan market, dia punya ide itu lebih relevan dengan Malaysia. Jadi dia punya usul, dia punya undi, dia punya buah pikiran itu lebih tepat. Itu maksudnya. Jadi ternyata itu berkesan selama 30 lebih tahun. Dia guna sampai sekarang. Jadi sebab masalahnya yang buat bising ini, dia punya lagu dia bukan juga lagu, bukan juga populer, tapi dia paling bising. Walaupun dia itu mungkin belajaran lah, dia tahu di law, dia tahu si mau di luar negara, tapi dia mengkritik, akhirnya mengganggu keadaan MSC dan juga pergerakan dia di hadapan. Jadi itulah kenapa digunakan sistem ini. Jadi saya nampak Tuan Ben Simon dia nampak perkara ini. Mungkin hari ini mungkin tuan-tuan perempuan semua diam-diam saja ini. Ya, jangan semua. Tapi 5 tahun, 10 tahun akan datang, kalau kutipan Emares semakin besar, tuan-tuan dan perempuan kita akan jadi bergaduh ini. Lain sudah kita punya perangai. Kan? Jadi inilah yang Tuan Ben Simon ini dia nampak. Apa yang bagus dilakukan di MSCB itu elok kita amen ataupun kita masukkan dalam kita yang berkembang di sekarang. Jadi ngam juga lah apa yang dicakap. Ini akan menjadikan kita lebih bersemangat untuk mencipta lagu-lagu yang laku di pasaran. Mencipta lagu sampai 2.000 buah, 3.000 buah pun kalau semua orang tidak mau dengar pun tidak laku juga, tidak membantu. Dan harus diingat, duit royalti tuan-tuan perempuan itu juga yang membayar allowance staff MRS ini. Jadi kalau lagu-lagu tuan-tuan perempuan laku, share tuan-tuan dan perempuan di dalam royalti itu yang banyak menyumbang kepada membayar allowance staff MRS untuk melancarkan lagi kerja. Jadi adalah adil lah kalau Tuhan punya share yang banyak membayar kami, Tuhan punya idea yang lebih diterima, itu logik kan. Tapi kalau tuan-tuan perempuan tidak menyumbang untuk membayar allowance staff MRS, jadi bisik lagi di dalam AGM meeting, gaduh-gaduh sana gaduh sini, jadi sangat mengganggu perjalanan MRS itu sendiri. Jadi saya kira ini satu idea yang bagus kita belajar daripada otai-otai CMO MSP yang 30 lebih tahun lebih dulu mengharungi asap garam kerjaya CMO ini, ya. Jadi itu saja. Terima kasih penerangannya daripada Tuan Pengarah Urusan kita. Dan saya harap kalian semua faham ya, sebab usul-usul tadi dibangkitkan oleh Tuan Ben Simon. Seperti biasa saya perlu seorang penyokong menyatakan nama dan juga nombor ahli untuk menyokong usul tadi yang dibawa oleh Ben. Ada sesiapa? Masih panas-panas buat nomor kan?
Tetapi baru saya ingat di MSCP dia ada limit juga. Kalau katakan Datuk M Nasir dia dapat royalti MSCP tahunan lebih kurang 300.000. Oke, tetapi dia tidak 300.000 maksudnya dia ada 300 undi. Dia akan tangan saja 300 di nilai undi. Tapi MSP dia kasih limit juga. Tidak boleh sampai 300 undi. Dia kasih limit kalau saya tidak silap sampai 30% jumlah uang yang diagihkan. Maksud dia kasih limit kau juga. Kalau kau terlampau banyak royalti kau punya nilai undi pun dia kawal. Sampai sini saja. Yang lebih itu dia kira. Oke? Nah, itu juga dia punya kebaikan. Jadi di MSCP dia tidak boleh biarkan kau terlalu berkuasa juga. Dia kasih limit. Oke? Oke, teruskan. Selamat hari kepada ahli jabatan kuasa dan semua ahli MRS. Kalau boleh berdiri supaya orang boleh nampak siapa yang menyokong juga. Oke, saya berdiri. Selamat hari kepada ahli jabatan kuasa MRS dan juga member yang lain. Saya Lidin Jumadi, membership nomor MRS 220122 menyokong sepenuhnya apa yang dibicarakan oleh Wakil Simon tadi. Terima kasih. Tepukan sedikit. Oh, usul tadi sudah disokong dan kita mau undi. Sila angkat tangan ahli-ahli yang menyokong dengan usul tadi. Kita mau tahu sama dengan jadi. Terus ya, boleh. Oke, majority ya. Terima kasih usul tadi telah masuk ke dalam perhatian pertimbangan. Dan seterusnya bukan